Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azana Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa Ramadan, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, nikmatnya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya dan besarnya nikmat Allah berupa Islam dan sunnah. Dan di antara kenikmatan itu adalah kita bisa menjalankan daripada puasa Ramadan tanpa ada kendala, tanpa ada halangan, tanpa ada kesusahan yang ternyata tidak terasa. Waktu Ramadan begitu cepat berlalu. Yang kita ketahui bahwasanya Ramadan itu yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan segera akan berlalu. Yang beberapa waktu yang lalu kita merindukan datangnya Ramadan, kemudian datanglah Ramadan, kemudian kita menjalani bulan-bulan yaitu bulan Ramadan dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita berada di ujung daripada bulan Ramadan yang tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala selama Ramadan, sebagaimana yang tersebut dalam doa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamini oleh malaikat, oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam raqiyal minbara thumma qala amin amin amin. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa demikian?
beliau menjawab, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosa ya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya, mengamini daripada doa tersebut. Dan tentu saja yang namanya Ramadan itu adalah madrasah, yaitu pendidikan, sekolah. Apakah ketika kita keluar dari Ramadan betul-betul menjadi hamba Allah yang Rabbaniyun ataukah Ramadaniyun? Rabbaniyun artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar atau di dalam Ramadan sama saja. Makanya salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Artinya perkataan beliau ini tidak mutlak, akan tetapi ini sebagai bentuk cambuk bagi kita, semangat bagi kita untuk lebih baik dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, sehingga Ramadan itu betul-betul memberikan kita perubahan kepada yang lebih baik, yaitu kepada penghambaan secara utuh, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan atas ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah ini dan mengabulkan segala doa dan permohonan ampun kita kepadanya. Ya, sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, dengan keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan berharap pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulunya para salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Nah, kita juga mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama salaf, karena mereka adalah contoh terbaik umat ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan begitu pentingnya daripada doa ini ya, betapa banyaknya dan betapa seringnya ketika akan datangnya bulan Ramadan kita mendengar salah satu, salah dua atau sebagian kaum muslimin saudara kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya. Atau di awal Ramadan belum sempat untuk menyelesaikan 10 hari Ramadan, Allah cabut nyawanya. Atau di pertengahan Ramadan belum menyelesaikan sampai 20 hari Ramadan, Allah cabut nyawanya. Atau bahkan ya, sore ini saya mendengar ya berita yang sangat menyedihkan sekali. Jadi beliau ini, saya mengajar beliau bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya ini selama 3 tahun di Cimanggis, Cisalak, Depok sana. Dan sore ini ya tadi malam beliau istrinya wafat. Padahal kurang berapa hari? Kurang 2 hari menjelang apa? Idul Fitri. Allah cabut nyawanya, Allah wafatkan dia. Sehingga tadi jam sekitar
habis asar atau setelah zuhur itu saya mendapatkan WhatsApp dari beliau bahwasanya istrinya sudah wafat. Nah, dari kejadian yang semacam ini sangat pentinglah kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa ini, ya, sehingga kita rindu, kangen dengan Ramadan itu bukan yang pura-pura kangen, pura-pura rindu dan seterusnya, tapi memang betul-betul dari hati yang paling dalam bahwasanya kita sangat membutuhkan bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW itu, ya, ibadahnya semakin meningkat ketika bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan berikutnya agar menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan. Ya, makanya doa yang seperti ini sangat penting sekali bagi kita, dan saya kira sering kita mendengar daripada, ya, para salafus saleh terdahulu itu berdoa dengan doa ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, riwayat yang semacam ini telah sampai kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dan kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kemudian karena bulan Ramadan akan berlalu, ada sebuah pertanyaan yang besar bagi diri kita sendiri yang selama ini kita beramal, beribadah di dalam bulan Ramadan. Kira-kira apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Kemudian ada tidak bekas-bekas kebaikan yang selama kita lakukan di bulan Ramadan itu juga nampak di selain daripada bulan Ramadan? Makanya tadi dikatakan la takun ramadhaniyan walakin kunu rabbaniyin. Jadi engkau jangan jadi seperti orang yang ramadhaniyun, beribadahnya hebat hanya di bulan Ramadan, tetapi 11 bulan itu biasa-biasa saja. Ya, makanya harus ada bekas. Ketika kita begitu hebatnya dalam beribadah di bulan Ramadan, berkali-kali khatam dalam bulan Ramadan Al-Quran, ya, kemudian bertambah ilmu syar'i, makanya tidak mutlak para ulama terdahulu mereka itu meninggalkan majelis ilmu itu tidak mutlak dalam bulan Ramadan, tapi memang mereka itu mengkhususkan atau mungkin mempangkas daripada jadwal-jadwal kajian mereka itu dengan dengan membaca Al-Quran. Ya. Maka kita mendapati jawaban daripada pertanyaan ini adalah sebagaimana kisah Al-Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Beliau pernah ditanya tentang orang-orang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk, ya, karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja, ibadahi pada bulan Ramadan saja, tetapi 11 bulan yang lain juga sama, ya. Hamba Allah yang saleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Artinya apa? Artinya bisa jadi seorang itu lebih bersemangat setelah dia ditatar kemudian dididik dengan hebat di dalam bulan Ramadan, kemudian setelahnya menjadi hamba Allah yang lebih saleh. Ya. Al-Imam Shibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, jadilah kamu seorang Rabbani, ya.
Maksud Rabbani itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu beribadah kepadanya di setiap waktu dan tempat. Makanya dikatakan fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an islamiha. Di mana engkau berpijak maka engkau bertanggung jawab atas Islamnya suatu kaum tersebut. Dimanapun kita berada, makanya minimal kita mendakwahkan Islam kepada masyarakat setempat. Dan janganlah kamu menjadi seorang sya'bani, ya, orang yang hanya beribadah kepadanya di bulan Sya'ban atau bulan tertentu lainnya. Makanya dikatakan Allah itu tidak hanya diibadahi pada bulan Ramadan saja, tetapi Allah juga diibadahi pada bulan-bulan yang lain. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan, dia sudah tidak di masjid lagi, sudah tidak kelihatan membaca Al-Quran lagi, bahkan mengkhatamkan juga enggak, bahkan memandangnya saja tidak. Kemudian tidak sedekah lagi, kemudian tidak sholat malam lagi, tidak seperti itu. Maka justru ketika pada bulan Ramadan dia keluar dari bulan Ramadan, dia bertambah menjadi hamba Allah yang saleh. Maka sebagaimana kita membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah di bulan Ramadan, bukankah kita juga tetap membutuhkan dan mengharapkan rahmatnya di bulan-bulan lainnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian semua butuh kepada rahmat Allah. Terlebih lagi rahmat itu kita betul-betul butuhkan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan, ya, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun lebih banyak dan lebih besar. Dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Inilah makna istiqamah yang sesungguhnya, dan inilah pertanda diterimanya amal saleh seorang hamba, yaitu istiqamah. Makanya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-istiqamatu afdalu min alfil karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Dan bahkan karamah itu seharusnya bisa membawa seorang itu kepada istiqamah. Dan memang istiqamah itu sangat berat sekali. Tetapi jikalau kita meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian didasarkan atas ilmu syar'i dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang-orang yang istiqamah. Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya Allah jika dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan memberi taufik kepada hambanya tersebut untuk beramal saleh setelahnya. Di antara tanda supaya kita seorang mendapat rahmat itu adalah ketika keluar dari bulan Ramadan dia tetap istiqamah, bahkan tambah lebih hebat lagi dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sampai kapankah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya ajal kepadamu. Sebagaimana ucapan salah seorang dari mereka ulama salaf, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya,
maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan. Terlebih lagi jikalau saat kaum muslimin yang lain, hamba-hamba Allah yang lain itu betul-betul memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian kaum muslimin hamba-hamba Allah yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal yang keutamaannya sangat besar, yaitu menjadikan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya seperti puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Tidak ada puasa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan itu puasa Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa 1 hari tidak. Maka di antara puasa sunnah yang lebih afdal daripada itu, yang pahalanya adalah seperti puasa setahun penuh, itu adalah puasa sunnah 6 hari Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa melaksanakan daripada puasa 6 hari di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu juga untuk tujuan memenuhi keinginan hamba-hambanya yang saleh dan selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan ibadah lainnya, karena mereka adalah orang-orang yang merasa gembira dengan mengerjakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa akan merasakan 2 kegembiraan. Lis-shaimi farhatani. Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu ketika mereka bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu wasilah untuk menjadikan kita orang-orang di antara orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan itu kebahagiaan dan kegembiraan, adalah dengan berpuasa Ramadan. Sehingga dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang mewasilahkan kita bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk amal kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling sedikit terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Misalkan dalam 1 hari kita atau dalam 1 duduk kita membaca 1 atau 2 ayat, tetapi kalau terus menerus maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan suatu amal kebaikan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan menetapinya. Beliau akan istiqamah, beliau akan sabar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum, sabar, di antara bentuk sabar itu adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran butuh kesabaran. Salat fardu 5 waktu butuh kesabaran. Salat tarawih butuh kesabaran.
i'tikaf juga butuh kesabaran, sedekah juga butuh kesabaran. Nah, itulah yang dimaksud di dalam kaidah tersebut bahwasanya as-sabru fi ta'atillah, dalam sabar dalam menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna istiqamah setelah bulan Ramadan. Inilah tanda diterimanya amal-amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah ini. Ya, maka apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung dan diterima amal kebaikannya, atau malah sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil albasar, maka ambillah pelajaran dari semua ini wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan ketika keluar dari bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menerima qiraah kita, membaca Al-Quran kita, menerima i'tikaf kita, membaca, kemudian menerima qiyamul lail kita, sedekah kita, keikhlasan kita, sehingga kita betul-betul keluar dari bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah setelah berpuasa. Setelah keluar dari bulan Ramadan, kita betul-betul istiqamah di atas tauhid, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul menjadi hamba Allah yang rabbaniyun, bukan ramadaniyun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqamahkan kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Wallahu alam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.